Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Rasulullah dan peradaban Islam di Mekah. Yang pertama, sebelum diangkat menjadi Rasul, dan yang kedua, diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, tahap-tahap dakwah. Yang keempat, tantangan kaum Quraisy. Nomor 5, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Nomor 6, tahun duka dan Isra Mi'raj. Kelompok 1 terdiri dari Dayatul Mujahidah, Hilda Elvira Soraya, dan Ibtihal Afrah Watohani. Yang pertama, sebelum diangkat menjadi Rasul, masa kecil Nabi Muhammad SAW tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan tanggal 20 April 570 Masehi. Fenomena keajaiban-keajaiban hebat luar biasa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diwujudkan oleh Allah SWT semata-mata hanya menunjukkan kepada semua makhluk-makhluknya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling dicintainya, makhluk yang paling agung kedudukannya, dan yang paling mulia derajatnya di sisinya. Poin ke B, ada masa muda Nabi Muhammad SAW. Waktu berusia 14 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut terlibat dalam perang Fijar keempat antara suku Quraisy dan Kinanah di satu pihak dengan suku Hawazin di pihak lain. Beliau ikut memberikan anak panah kepada paman-pamannya. Peperangan tersebut terjadi 5 kali dalam waktu 4 tahun. Dalam usia muda, Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Poin C, ada kehidupan Nabi setelah menikah. Dengan 20 ekor unta muda sebagai mas kawin, Muhammad melangsungkan perkawinannya itu dengan Khadijah. Ia pindah ke rumah Khadijah dan memulai hidup barunya, hidup suami istri dan ibu bapak. Saling mencintai, cinta sebagai pemuda berumur 25 tahun. Muhammad yang telah mendapat karunia Tuhan dalam perkawinannya dengan Khadijah itu berada dalam kedudukan yang tinggi dan harta yang cukup. Seluruh penduduk Mekah memandangnya dengan rasa gembira dan hormat. Poin kedua, ada masa di mana diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah 40 tahun, 13 tahun sebelum hijrah, tepatnya tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 661 Masehi, Allah mengutus beliau kepada seluruh manusia untuk memberi kabar gembira dan peringatan, serta menjadi rahmat sekalian alam, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran dan untuk mewujudkan mereka kepada jalan yang lurus. Pada saat itu, Nabi Muhammad sedang dalam keadaan tertidur dalam gua itu. Malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang ketiga, ada tahap-tahap dakwah. Dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, ada periode Mekah. Dakwah tersebut dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Turunnya wahyu kedua, surah Al-Mudassir ayat 1-7, mengawali perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Yang kedua, ada dakwah secara terang-terangan. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Rasulullah SAW mulai mengubah strategi dakwahnya. Dakwah yang semula dilakukan secara diam-diam dan rahasia, kemudian dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Strategi dakwah ini diubah setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94-95 yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Yang B, ada dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Tekanan ini yang semakin kuat dari kaum Quraisy di Mekah menyebabkan Rasulullah harus berupaya menyelamatkan diri dan juga kaum muslimin lainnya. Akhirnya, beliau memutuskan untuk hijrah ke Yathrib, nama sebelum Madinah. Rasulullah SAW pun berangkat ditemani Abu Bakar As-Siddiq dan sampai di Madinah pada hari Jumat 13 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Tantangan kaum Quraisy. Quraisy menantang dakwah Nabi dengan bertahap. Yang pertama, membujuk karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat disenggani itu. Demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya. Yang kedua, ada mengintimidasi karena gagal dengan cara membujuk. Para pemimpin Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan lebih intensif dari sebelumnya.
Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Untuk menghindarkan kaum muslim dan tindakan kekerasan ini, Nabi memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Yang ketiga, memboikot seluruh keluarga Bani Hashim untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin. Pemimpin Quraisy melakukan pemboikotan terhadap seluruh keluarga Bani Hashim. Yang kelima, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Abu Thalib wafat. Di antara peristiwa yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih adalah wafatnya paman beliau Abu Thalib. Terlebih sang paman wafat dalam keadaan masih memegang agama jahiliyah. Abu Thalib adalah kerabat dan orang terdekatnya. Abu Thaliblah yang mengasuh Nabi sejak berusia 8 tahun. Saat sang kakek meninggal hingga Nabi berusia 40 tahun. Kedekatan yang luar biasa dengan sang paman terjalin sedari kanak-kanak hingga masa kenabian. Wafatnya Abu Thalib merupakan ujian berat yang dihadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-10 kenabian beliau. Mengapa? Karena Nabi mengalami banyak musibah berat di awal tahun. Orang-orang Quraisy memboikot Bani Hashim. Pemboikotan dimulai dari tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10 kenabian. Sampai-sampai Bani Hashim tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Baru saja bebas dari pemboikotan, paman beliau wafat. Khadijah wafat. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah berusia sekitar 50 tahun. Meninggalnya Khadijah ini meninggalkan rasa sedih bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Khadijah merupakan istri pertama sekaligus istri yang paling Nabi Muhammad SAW hormati dibandingkan istrinya yang lain. Tak heran, karena Khadijah adalah orang pertama yang meyakini Rasulullah dan selalu mendampingi beliau selama berdakwah hingga akhir hayat. Yang keenam, tahun suka duka dan Isra Mi'raj. Beberapa abad yang silam bertepatan pada tanggal 27 Rajab, terjadi suatu peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu peristiwa yang mengalami pengaruh besar terhadap kehidupan umat Islam. Kala itu, Rasulullah sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam. Beliau ditinggal oleh istri tercintanya yakni Khadijah. Dan beliau juga ditinggalkan oleh pamannya yakni Abu Thalib. Dalam keadaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan memperjalankan beliau di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan menemui Allah untuk menjemput perintah atas wajibnya sholat 5 waktu. Peristiwa ini disebut dengan Isra Mi'raj yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Semenjak peristiwa tersebut terjadi, maka wajiblah bagi setiap muslim untuk melaksanakan perintah sholat. Sholat merupakan amal ibadah yang dilakukan dengan melibatkan gerakan tubuh yang setiap gerakannya memberi manfaat tersendiri untuk kesehatan tubuh. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.